Kita mau belajar. Tema kita hari ini dari Matius 6 ayat 19 sampai 24. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Nah, judulnya hal mengumpulkan harta. Saya percaya sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, kita sudah tidak asing mendengar khotbah ini, mengumpulkan harta. Satu terjemahan ajaan, karena Papa baca agak panjang. Ya, saya baca. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya, di bumi ngengat. Tahu ngengat ya? Ngengat itu kutu, buku itu yang warnanya perak, itu yang suka makan buku, yang ngengat. Dan karat, ya karat itu suatu korosi ya dalam udara yang membuat logam-logam bisa rusak berkarat. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, karena di surga ngengat karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, ini ayat yang terkenal, ayat 21. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang pernah mengatakan kalimat ini. Di dunia ini tidak ada manusia manapun yang pernah mengatakan, ya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena di mana ada duitmu, di situ juga ada jiwamu. Di mana ada kekayaanmu, disitulah ada hidupmu. Saudara, tolong perhatikan. Tidak ada seorang pun manusia lain di dunia selain Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan kalimat yang luar biasa ini. Saya ulangi. Sebab di mana ada hartamu, disitulah nyawamu. Sebab di mana ada duitmu, disitulah ada hatimu. Sebab di mana ada kekayaanmu, disitulah hidupmu. Wih, ngeri sekali. Nah, tolong yang belum pernah tahu rahasia ayat ini, siapkan hati, nanti kita belajar. Nah, kunci dari Matius 6 ayat 19 sampai 24, saya ulangi, kunci dari Matius 6 19 sampai 24 itu justru ada di ayat 22. Itu kuncinya. Maka kalau kita bisa mengerti yang dimaksudkan ini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah, ini ayat kuncinya. Saudara, tidak ada seorang pun di dunia, termasuk saya, sebelum saya mengerti rahasia Matius 6, 19, 24 ini, saya pun punya sikap hati yang sama seperti semua manusia di dunia. Yaitu begini. Tiap kali dengar orang bicara khotbah tentang menabur, tentang memberi, tentang harta dan semuanya, maaf saudara, saya tanya dulu kepada saudara kalimat yang sudah umum kita dengar. Pernah dengar kata mata duitan? Nah, saya tidak tahu itu dalam bahasa Belanda itu apa. Dalam bahasa Inggris apa, itu ada dalam bahasa Indonesia. Mata duitan. Nah, saya tanya, jujur, secara wajar, secara sadar, secara fakta, semua manusia itu mata duitan atau tidak? Oh, health wolf. Wolfnya itu wolf serigala. Wih, menakutkan. Oh. Ini Terry. Terry, apa kabar kamu? Health. Ulangi Terry. Di dalam bahasa Jerman, apa itu? Health, Gerig. Ya, Gerig. Ya,
bahasa Jermannya. Wow, ngeri. Tadi apa kabar? Ini papa lagi sama Daniel Besasar ini di rumahnya. Den, nongol Den, ada Terry Den. Iya. Iya di Zoom. Oh, Terry dari Tante Agatha, Terry. Belum kelihatan Den, kamu di mana? Oh, enggak apa-apa ya. Terry ya. Nah, saudara, health wolf, mata serigala, uang serigala. Oke. Nah, salam dari Terry itu ya. Oke. Nah, saudara, kembalian ke Matius 6:22. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengerti ini. Ya, kenapa? Oh, ini anak saya menyatakan manusia pasti mata duitan. Ya. Nah, lihat ayat 22. Karena, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Coba lihat ke 5 terjemahan di ayat 22 Matius 6 ini. Ini nanti ayat kuncinya ini akan menjelaskan kepada kita. Mata kita itu mata apa? Itu yang akan membuat seluruh rahasia firman gampang kita mengerti. Mata adalah pelita tubuh, sama. Jadi kalau matamu baik, seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Adapun mata ialah pelita tubuh, sama-sama. Mata adalah lampu untuk badan. Ini BIS. Kalau matamu jernih, seluruh badanmu terang benderang. Oh, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menarik. Saya ulangi ya. Mata adalah lampu untuk badan. Kalau matamu jernih, seluruh badanmu terang benderang. Wih, kalau badan kita terang benderang kayak kunang-kunang ya. Kayak bintang ya. Wih, terima kasih Tuhan. MLT. Mata adalah pelita tubuh. Karena itu jika matamu itu baik, sama. Semuanya baik. Oke. Jadi hanya bahasa Indonesia sehari-hari yang beda. Mata adalah lampu untuk badan. Mengapa saya sebutkan Matius 6 ayat 22 ini kuncinya. Untuk saudara dan saya mengerti Matius 6 ayat 19 sampai 24. Wah, ini ada yang terjemahan bahasa Jawa. Dianing badan iku meripat. Ya, dianing itu cahaya. Ya, tubuh kita itu mata. Menawa meripatmu waras, badanmu sakojor kapadangan, maka seluruh tubuhmu itu jadi terang. Nah, sekarang saya tanya. Tolong dibaca dengan baik. Ya. Karena mata adalah pelita tubuh. Ya. Mata itu terangnya badan. Nah, kalau saya ganti. Jadi ketika orang itu mata duitan, mata juga loh ini, berarti seluruh hidupnya adalah uang yang dipikirkan. Lalu ada kata lain, mata keranjang. Jangan bilang, oh orang itu jadi keranjang. Bukan. Saudara, kenapa sih ada istilah mata keranjang? Begini loh, keranjang itu kan bolong-bolong, lubang-lubangnya banyak. Namanya keranjang. Jadi orang disebut mata keranjang karena matanya itu punya lubang banyak untuk melihat apa saja. Wih, ngeri sekali. Nah, kalau saudara hari ini sadar apa yang ada di hati kita, apa yang ada di nyawa kita, apa yang ada di hidup kita, apa atau siapa, boleh. Kalau firman Tuhan, kalau terang, mata adalah pelita tubuh. Hanya Tuhan Yesus yang berkata, akulah terang dunia. Barang siapa berjalan di dalam aku, barang siapa mengikut aku, maka dia tidak akan jalan di dalam gelap, tapi jalan di dalam terang. Itu kerinduan Tuhan Yesus. Maka kalau hidup kita ini mengikuti Tuhan Yesus, berarti kita jalan di dalam terang. Nah, kalau saudara dan saya hidup di dalam terang, maka dengan sendirinya mata kita ini terang.
terang benderang. Nah, kalau mata kita terang benderang, maka badan kita pun bercahaya. Jadi terang juga. Tadi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Maaf, saya beri contoh. Ada nggak orang matanya mata seks, mata percabulan? Maaf. Ada. Ada nggak orang matanya jahat? Ya, maka itu dalam istilah Surabaya saya ini yang tahunya. Saya nggak tahu daerah lain. Mata maling. Pernah dengar kata istilah mata maling? Orang Surabaya bilang jelalatan. Jelalatan itu matanya kiri kanan, kiri kanan. Melihatnya itu kayak apa begitu. Nah, saudara. Apa yang kita lihat di mata kita? Apa yang kita taruh di mata kita? Maka itu saya ulangi. Saudara dan saya tidak akan mengerti tentang hal mengumpulkan harta kalau mata kita tidak terang benderang. Dan kembali ke terjemahan BIS tadi. Ya. Saya ulangi lagi. Tema mengumpulkan harta tidak akan jadi apa-apa di hidup kita kalau mata kita tidak terang benderang. Maaf, walaupun pendeta, kalau hatinya adalah uang dan uang itu adalah hidupnya, maka khotbah apa saja pasti larinya uang. Tapi kalau hidup kita betul-betul terang. Oh, terima kasih. Ini Bu Milka dari Nabire memberi tambahan. Ada banyak mata. Mata duit, mata seks, mata harta. Termasuk kedudukan atau takhta. Betul Bu Milka? Maka itu kita harus cek mata kita ini isinya apa. Bahasa Indonesia sehari-hari. Mata adalah lampu untuk badan. Maka kalau uang itu lampunya badan, berarti orang itu uang semua. Kalau seks atau percabulan itu lampunya badan, maka apapun yang dipikirkan orang itu adalah seks. Kalau lampunya badan, mata itu di lampu ya, adalah kebencian, maka apapun yang dilihat, benci, sakit hati, dan sebagainya. Maka itu kita harus tahu mata kita ini mata apa. Kalau mata kita adalah lampu, adalah terang. Kalau mata kita adalah matanya Tuhan juga, maka matamu jernih. Ya clear, jernih. Seluruh badanmu jadi terang benderang. Nah, saudara, apa lawan katanya? Badannya bukan terang benderang. Jawabannya bukan gelap, bukan. Jawabannya adalah orang yang badannya tidak terang benderang, maka orang itu penuh kemunafikan, penuh kepura-puraan, penuh intrik dalam hidupnya, penuh kelicikan. Karena dia nutupi sesuatu yang jahat lewat aktivitas rohaninya. Waduh, mengerikan sekali. Pelan-pelan kita renungkan. Maka itu kita tanya, apa mata kita? Kalau mata kita firman, kalau mata kita kebenaran, kalau mata kita adalah Yesus dan firman-Nya, maka memandang uang, melihat materi, itu nggak pengaruh apa-apa di hidup kita. Wih, luar biasa. Ingatkan saya nanti. Dalam 1 Korintus 7 saya menemukan sebuah istilah. Punya. Ini kalau orang itu nggak mata duitan, matanya tetap firman. Punya, tetapi tidak memiliki. Memiliki, tapi tidak pernah merasa untuk dirinya sendiri. Nah, kalau saudara dan saya bisa berkata cukup dalam hidup ini, wah luar biasa. Leandri, senang Papa kamu bisa gabung, udah lama nggak ketemu ini.
Ini anak saya yang hebat itu. Kembali ke Matius 6, satu terjemahan aja. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ayat 23 ada apa? Ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saya ganti. Jika matamu duit, ya, rusaklah seluruh tubuhmu. Karena duit terus yang diperhatikan. Betul tidak, saudara? Duit. Nah, gelap. Maaf. Jikalau matamu adalah seks, maka hidup ini cuma untuk seks. Rusak semuanya. Nah, ini loh bicara soal mencari, mengumpulkan harta. Tolong lihat 5 terjemahan ayat 23 ini. Ya. Saya mau lihat BIS-nya bilang apa. Oke, AYT. Akan tetapi, jika matamu jahat, seluruh tubuhmu akan penuh kegelapan. Jadi, jika terang yang seharusnya ada padamu adalah kegelapan, betapa pekatnya kegelapan itu. BIS. Tetapi kalau matamu kabur, nah pakai terjemahan ini, seluruh badanmu gelap gulita. Jadi kalau lampu di dalam dirimu itu gelap, ngeri, alangkah pekatnya kegelapan itu. Saudara, ayo hari ini kita rajin-rajin memeriksa. Lagi sekali, rajin-rajin memeriksa. Bagaimana lampu, bagaimana cahaya, bagaimana penerang di hidup kita yang letaknya ada di mata kita ini. Jadi menurut Matius 6, 19-24, selama kita memandang uang itu segala-galanya, maka hidup pasti gelap. Tapi kalau kita memandang uang itu bukan segala-galanya, maka terang itu akan nyata di hidup kita. Maka itu, maaf ini yang ikuti Zoom ya, yang di Instagram dan di Facebook nggak bisa lihat. Di Zoom ini background saya, di belakang ini ya adalah foto atau lukisan Ibu Teresa, Mother Teresa dari Kalkuta. Kenapa saya pakai background? Karena inilah wanita yang saya sangat kagum dan hormati. Setelah istri saya tentunya, mama saya sudah meninggal. Kenapa saya ngambil tentang Ibu Teresa atau Mother Teresa? Karena dalam sejarah hidupnya, dia sebagai biarawati Katolik, dia mendirikan ordo, ya, sebuah aliran pelayanan. Ada ordo Karmelit, ya, ada ordo Yesuit, ada banyak ordo. Nah, ordo yang dibangun, ordo yang dibangun oleh Mother Teresa ini adalah ordo cinta kasih. Nah, salah satu prinsip dari ordo cinta kasih ini dan dilahirkan di Kalkuta, saudara, dahsyat. Selama hidup tidak boleh punya uang. Nah, itu ordo cinta kasih. Selama hidup tidak boleh punya uang. Selama hidup hanya boleh punya pakaian 4 lembar. Ya, maka itu pakaian yang biasanya dipakai oleh para biarawati Katolik, ya, beda dengan Mother Teresa. Karena dia ada di India, maka jubah biarawatinya adalah kain sari dari India. Dan bukan cuma 4 lembar sari
yang mereka punya warnanya harus sama seumur hidup. Putih dasarnya dan ada garis biru. Saya lupa 3 garis atau 2 garis. Saudara bisa lihat nanti. Nah saudara, waktu saya mempelajari hidup Mother Teresa dengan semua timnya Ordo Cinta Kasih itu, saya kagum sekali. Bagaimana hidup gak boleh pegang duit, tapi bisa menyelamatkan, memberi makan banyak orang. Aduh, luar biasa. Ya Hendra, kalau nggak jelas, kamu pindah aja ke Facebook atau ke IG. Nah, maka itu saya pakai latar belakang Zoom saya ini Mother Teresa. Dia orang yang luar biasa. Oke, Fani, ya. Terima kasih. Fani pakai tulisan bahasa Belanda, saya belum baca semuanya itu. Nah, jadi saudara, untuk bisa belajar tentang mengumpulkan harta, dimulai dengan motivasi hati yang benar. Ya, kita sih tidak harus menyamai prinsip Ibu Teresa. Tapi kalau bisa, kenapa tidak? Wih, luar biasa, hidupnya jadi berkat. Jadi berkat. Nah, tolong ya, yang belum pernah tahu tentang Ibu Teresa dari Kalkuta, Mother Teresa, harus cari biografinya. Sungguh-sungguh luar biasa. Dia tidak khotbah, dia bukan pendoa, dia bukan worship leader. Mother Teresa bukan pemain musik. Pokoknya urusan pelayanan gereja nggak ada. Karena dia selalu ada di jalan-jalan. Yang dia cari hanya orang-orang sakit, orang-orang miskin, orang-orang kelaparan. Itu jemaatnya. Tapi Tuhan membukakan pintu. Mereka selalu Tuhan kirim untuk orang-orang lain. Ini yang luar biasa, saudara. Dalam hidup, karena mata dari Ordo Cinta Kasih ini bukan ke uang, tapi mata mereka adalah ke jiwa-jiwa. Wih, ini luar biasa. Nggak tahu berapa ribu orang yang sudah ditolong oleh pelayanan Mother Teresa ini. Dan salah satu kalimat yang paling banyak diucapkan oleh orang-orang yang diselamatkan lewat pelayanan Ordo Cinta Kasih ini adalah kalimat ini. Ini serius. Terima kasih dengan Mother Teresa. Aku lahir, karena di India kan kasta, sistem kasta bukan. Aku lahir sebagai orang termiskin dan terbuang di dunia. Tetapi ketika aku meninggal, aku menjadi orang yang terhormat dan mulia. Waduh saudara, itu kalimat yang paling banyak diucapkan oleh orang-orang yang diselamatkan lewat pelayanan Ordo Cinta Kasih ini. Enggak sibuk dengan urusan gereja. Enggak. Tapi luar biasa. Maka itu berapa tahun yang lalu, Ibu Teresa secara hukum kanonik, hukum Katolik, diangkat menjadi santa. Artinya perempuan suci. Luar biasa. Nah, maka itu hari ini, kalau kita mau mengumpulkan harta, maka kita harus mengumpulkan harta di dunia. Bukan mengumpulkan harta di surga. Coba lihat ayat 19 dengan berapa terjemahan itu. Ya. Apa BIS-nya? Lihat nih ya, Matius 6. Jangan menimbun untuk dirimu sendiri harta di bumi. Nah, jangan menimbun untuk dirimu sendiri.
Betul, Mother Teresa itu luar biasa. Ya, tempat ngengat dan karat merusak, dan tempat pencuri membongkar serta mencuri. BIS. Janganlah mengumpulkan harta untuk dirimu di dunia, di mana rayap dan karat dapat merusaknya. Janganlah menimbun bagimu harta di bumi. Janganlah kamu menyimpan bagi dirimu harta di bumi. Sama semuanya. Jangan menimbun menyimpan harta untuk dirimu sendiri. Nah, siap nggak? Nggak apa-apa. Bagi yang belum siap, hari ini kita belajar. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak menimbun menyimpan harta untuk diri sendiri? Cuma ada satu rahasia. Kalau saudara bisa berkata cukup. Saya ulangi. Kalau saudara bisa berkata cukup, percayalah. Maka kita punya berapa banyak pun, maka yang sisa atau lebih setelah kita berkata cukup, itu pasti kita akan simpan harta kita di bumi, di surga, maaf, bukan di bumi ini. Hebat sekali. Ayat 20 terjemahan yang lain. Matius 6 ayat 20, kita lihat terjemahan yang lain. Akan tetapi, kumpulkanlah untuk dirimu sendiri harta di surga. Ya. Oh, maaf, ayat 21-an. Maaf, sebentar. Oh ya, 20 betul, maafan. 20 ya. Ya. Akan tetapi kumpulkan untuk dirimu sendiri harta di surga. Tempat ngengat dan karat tidak merusak, dan tempat pencuri tidak membongkar serta mencuri. BIS. Sebaliknya, kumpulkanlah harta di surga, di mana rayap dan karat tidak merusaknya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga. Betul. Tetapi simpanlah bagi dirimu harta di surga. Kumpulkanlah harta di surga. Semuanya sama. Nah, pertanyaannya, lalu kalau nyimpen harta di surga, dikirimnya lewat bank mana? Nah, pasti tanya begitu bukan? Saudara, sekarang saya pakai istilah ini. Mengumpulkan harta di dalam bahasa modernnya, di dalam bahasa bisnis, itu investasi. Saya ulangi, menyimpan harta, ya, mengumpulkan harta di dalam bahasa modern, dalam bahasa bisnis, artinya investasi. Itu dia. Nah, kalau investasi artinya menanam sesuatu. Lalu di mana ngirim banknya? Oke, masih Matius juga. Matius 13 ayat 44. Inilah cara transfer ke bank di surga, supaya harta yang kita punya itu aman. Ya, Matius 13 jadi investor surga, betul. Ya, berapa terjemahan? Ya, 44. Matius 13 ayat 44. 44. Udah, saya akan baca. Hal kerajaan surga itu, ya, seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Lah, ini investasi, beli ladang. Terus, kerajaan surga adalah seperti harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang. Sama.
BIS, apabila Tuhan memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Ada harta yang terpendam di dalam tanah, lalu ditemukan oleh seseorang dan dimasukkan kembali ke dalam tanah. Kemudian karena gembiranya, orang itu pergi menjual seluruh miliknya, lalu kembali dan membeli tanah itu. Nah, inilah investasi itu. Jadi kalau saudara ingin menginvestasikan harta yang saudara punya, investasinya di surga, maka saudara harus cari ladang. Ya, sebidang ladang. Harus cari begitu. Karena di ladang itulah Tuhan akan memberikan sesuatu. Ya, bahasa Belandanya Instutland. Ya, ada sebidang tanah, sepotong tanah. Oke. Nah, cari. Ya, begini caranya. Bukan cari tanah di mana-mana terus kita beli properti, tidak. Ingat. Tubuh kita dibuat dari apa? Jangan bilang dari tepung atau dari ubi, awas ya. Tubuh kita ini dibuat dari tanah. Nah, inilah pengertian yang Tuhan percayakan kepada kita. Ternyata, simpanlah hartamu di surga, yaitu saudara dan saya dalam hidup ini harus terus sepanjang perjalanan kita, kemana saja kita pergi, cari orang-orang yang adalah sebidang tanah itu, adalah ladang itu. Nah, begitu saudara dan saya menemukan ladang itu, lihat, di dalam hidup setiap ladang itu ada harta yang terpendam. Luar biasa. Nah, apa itu harta terpendam? Skill, kemampuan, talenta, ya, sebuah keahlian dalam hidup orang-orang itu. Ternyata saudara, tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang dilahirkan tanpa skill, tanpa keahlian. Tidak ada. Saya ulangi lagi. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia, maaf, secacat apa orang itu, secacat apa, punya keahlian. Saya punya hobi. Hobi apa? Di Facebook itu ada akun ya khusus, namanya Born Different, lahir berbeda. Nah, hari ini masuk ya film tentang 2 anak laki di India, lahirnya kembar siam. Badan 2, ya, kepalanya 2, tapi tangan dan kakinya itu cuma 4. Jadi 2 tangan, 2 kaki. Tapi badannya 2, kepalanya 2. Nah, yang film hari ini dimasukkan di Born Different itu, saya sampai ngeri. Jadi 2 anak ini dibuatkan motor, sepeda motor khusus dengan roda 3 atau 4, tadi saya nggak lihat. Nah, jadi yang badan yang atas bisa ngelihat ke depan, itu yang memberi komando. Lalu kembarannya yang dempet itu yang pegang setir motor. Bayangkan saudara, nggak bisa bayangkan bukan? Cari nanti di Facebook. Waktu saya ngikutin dia, maka mereka 2 ini bisa lari gesit saudara, bisa main bola, bisa nendang. Saya mikir hebat juga ini. Dan tidak ada wajah sedih.
Saya ngelihat film itu tadi, sampai saya itu, rasanya kok sakit semua badan ini. Bayangkan. Jadi bentuknya, dua badan ini hadap-hadapan. Bukan dempet begini, hadap-hadapan. Maka itu kalau yang satu nyetir, lihat ke depan nyetir, yang badan kembar ini nonton di Facebook, Ted, Born Different. Coba nanti kalau saya masih ada, saya akan share di grup. Jadi sambil pegang setir, tangannya kebalik gini. Dia nggak lihat. Karena badan yang bawah ini ada di bawah. Aduh, saya nggak bisa bayangkan. Oh, luar biasa. Oh, sudah di-delete. Oke, nanti coba ya. Maka itu saudara, Tuhan itu luar biasa. Secacat-cacatnya orang. Oh, masih punya. Oke, kalau Agatha punya, coba. Sampai buat di grup. Oh, Ted ada di grup Korak katanya, Ted. Saudara, luar biasa. Maka itu nggak ada orang bodoh di dunia. Nggak ada orang miskin, maafkan saya. Kalau saya berkata ini, tidak bermaksud untuk menyinggung. Yang ada adalah orang malas. Dan belum bertemu dengan satu pribadi yang bisa membeli dalam tanda kutip ladang itu. Saudara, tanggal 30 Sabtu yang lalu, persis seminggu hari ini, saya memberkati pernikahan di Ciawi, daerah Bogor. Nah, pulang dari situ selesai. Nah, saya nggak bisa ikut makan, ya karena saya ada Zoom ngajar lagi. Maka saya cari makan tempat lain. Masih ingatnya berapa hari lalu saya saksi. Nah, hari ini pelayan di warung itu sudah mendaftar kuliah di Bogor. Dia mengambil jurusan akuntansi. Ayah ibunya tadi berterima kasih kepada saya. Untung anak kami ketemu bapak. Kalau enggak, anak itu enggak bisa kuliah. Dia lulus SMA 2019 yang lalu. Tapi keluarganya maaf, sangat tidak mampu. Nah saudara, hari ini waktu dia daftar di Universitas Juanda atau apa saya maaf lupa. Saudara, dia senang sekali. Karena dari dulu dia itu memang senang ngitung-ngitung akuntansi itu. Nah, maka itu saudara, temukan sebidang tanah, entah di mana dan bagaimana. Temukan itu. Beli dalam tanda kutipnya. Bongkar keahlian yang tersembunyi di dalam tanah hidupnya. Yang orang tidak tahu. Saudara, saya menemukan rahasia Matius 13 ayat 44 itu tahun 70-an akhir awal 80-an. Nah, begitu Roh Kudus memberi saya pengertian itu, maka hobi saya, ya, dengar, hobi saya itu cuma salah satu yang paling banyak saya lakukan. Keliling kemanapun juga. Kalau Tuhan menunjukkan ada sebidang tanah yang harus ditolong, dibongkar, ya, apa isinya, skillnya itu apa, maka saya akan berjuang. Maka itu hobi saya salah satunya adalah menyekolahkan orang. Dengan membuat orang itu bisa kuliah, maka skillnya akan muncul. Ditemukan orang di ladang itu. Sebentar, saya lagi nulis nomor HP. Di Facebook ada yang minta. Ya saudara, jadi mari mulai hari ini jangan pelit. Itulah investasi yang luar biasa untuk hidup ini. Maka kalau kita investasikan harta yang Tuhan percayakan kepada kita, pasti saudara dan saya sedang mentransfer kekayaan yang Tuhan beri, transfer ke surga.
nggak ada ngengat, nggak ada karat, nggak ada inflasi, nggak ada. Bahkan akan nilainya naik terus. Karena kita menemukan banyak harta yang terpendam. Itulah skill keahlian orang-orang. Jadi lagi sekali, yang belum pernah tahu di Facebook ada akun atau program Born Different. Lahir berbeda. Itulah kumpulan orang-orang cacat. Dan cacatnya enggak yang ringan-ringan. Yang berat-berat. Luar biasa itu. Oke, simpan harta itu. Oke, kita kembali ke Matius 6. 19 sampai 24. Sebelum saudara bisa mengatakan cukup. Ya, perhatikan. Sebelum saudara bisa mengatakan cukup untuk diri sendiri, saya harus minta maaf. Maka saudara tidak akan bisa menggenapi Matius 6, 19 sampai 24 ini. Kalau dalam hidup kita selalu berkata kurang. Alien, terima kasih kamu hadir. Ya, nanti ajak ya anak-anak juga. Maka kalau saudara dan saya belum bisa menemukan kata cukup, maka kita sulit menggenapi ini. Tapi kalau saudara dan saya bisa menemukan kata cukup dan bisa merasa cukup atas hidup ini, maka menginvestasikan ke surga itu gampang sekali. Serius, saya berkata itu. Nah, kembali ke ayat yang ke 20, ya, saya ulangi. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, yaitu investasikan ke surga dengan cara menemukan sebidang ladang. Maka itu tadi di Matius 13:44, hal kerajaan surga itu seumpama. Itu orang yang menemukan harta terpendam lalu ditutup lagi, pulang jual semuanya. Oke, nah sekarang bagaimana ukuran cukup? Ya. 1 Timotius 6 ayat 8. Ini ukuran cukup itu. 1 Timotius 6 ayat 8. Nah, kalau saudara bisa menemukan kata cukup di hidup, luar biasa ini. Nah, apa itu kata cukup? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jika sudah ada makanan dan pakaian, kita akan merasa cukup. Tetapi sedang ada pada kita makanan atau pakaian, biarlah kita berpada dengan itu. Jadi, kalau ada makanan dan pakaian, itu sudah cukup. Dan manakala memiliki makanan dan pakaian, kita akan dibuat cukup dengan hal itu. Selama ada makanan dan pakaian pada kita, dengan itulah kita puas. Oleh itu, jika kita ada pakaian dan makanan, kita harus berasa puas. Jadi kata cukup itu asal nggak telanjang dan nggak kelaparan. Itu cukup. Betul, ada orang yang sudah kaya, tapi merasa kurang terus. Awal Desember yang lalu, saudara, ada lembaga survei di Indonesia. Ngeri sekali. Ya, saya nggak tahu ini anak saya, Dr. Harini Nubais ikut. Lembaga survei itu mensurvei, meneliti para koruptor, perampok-perampok uang rakyat dan uang negara di Indonesia ini. Saudara, dari hasil survei itu menakutkan. Saya ambil 4 hal, 3 aja. Yang pertama, 1, ternyata semua koruptor itu, perampok itu adalah orang-orang yang sudah kaya. Itu kan aneh. Nomor 2, 99% koruptor perampok itu
adalah orang yang punya posisi atau gelar keagamaan. Maka itu ada pendeta koruptor juga yang masih ditahan KPK. Nomor 3, koruptor itu minimal gelarnya itu master. Hilang gak ini? Nah, kenapa orang kaya masih ngerampok? Kenapa orang yang punya gelar keagamaan, punya posisi dalam keagamaan, itu masih bisa menjadi perampok? Kenapa orang yang, maaf, secara gelar intelektualnya cukup tinggi, kok masih bisa merampok? Jawabannya karena tidak pernah bisa menemukan rasa cukup di hidupnya. Nah, tolong catat. Orang yang tidak pernah bisa merasa cukup di hidupnya, orang itu akan selalu kurang, dan kurang. Ngeri sekali. Maka itu hari ini, cek. Maaf. Jangan tersinggung. Kalau kita seringkali terjebak dan terjerat di dalam banyak masalah hidup ini, karena kita tidak pernah merasa cukup. Ngeri sekali kalau kita tidak pernah merasa cukup dalam hidup ini. Maka setan bekerja di hidup kita. Setan bekerja. Jadi kita harus tahu. Oh, Yos, terima kasih. Kamu beli itu apa? Bintang itu. Ya. Tadi siang saya diminta untuk mengajar di sebuah lembaga kepemimpinan. Nah, salah satu kesaksian saya kepada mereka. Dan puji Tuhan, gak sedikit di antara mereka setelah itu ngajak diskusi. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara, salah satu hal yang Tuhan percayakan kepada kami untuk mengerjakan ini adalah Tuhan memberi saya hobi. Hobi yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Beli rumah. Aneh. Ini betul-betul aneh. Saya juga gak ngerti. Bukan untuk saya. Bukan. Untuk menampung orang-orang yang tertolak, yang terbuang dari rumah. Untuk menampung mereka yang lulus dari universitas, lembaga pemasyarakatan, yang gak punya tempat. Ini yang kita harus miliki dalam hidup. Nah, itu salah satu bentuk saya menyimpan harta yang Tuhan percayakan kepada saya di surga. Puji Tuhan untuk itu semuanya. Tuhan menolong dari tangan kami berapa ratus orang yang bisa kuliah dan seterusnya. Itu investasi. Itu hal mengumpulkan harta. Wah, puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Dan semua orang tahu. Tidak ada, banyak orang yang tahu, tidak ada satupun rumah yang Tuhan sudah percayakan. Itu saya kontrakkan atau saya sewakan, tidak. Saya selalu minta pimpinan Roh Kudus, bagaimana ini, bagaimana itu. Hanya Roh Kudus yang bisa mengatur saya. Biar Tuhan yang menetapkan itu. Saya ngikuti. Biarlah kesaksian ini membuat setiap kita menyadari. 1 Korintus 7. Biarlah ini menjadi konsep dalam kehidupan kita. Supaya kita hidup berkata cukup dan kita jadi berkat. 1 Korintus 7 mulai ayat 29.
1 Korintus 7 mulai ayat 29. Biar ini menjadi motivasi dalam hidup kita. Saudara-saudara, satu terjemahan aja karena agak panjang pembacaannya. Maaf. 1 Korintus 7 mulai 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Yaitu waktu telah singkat. Maaf. Waktu telah singkat. Jangan cuma diartikan. Ya, lagi sekali jangan cuma diartikan. Oh, Yesus mau datang. Tidak. Waktu telah singkat itu karena usia kita. Oh, ada yang sharing, saya nggak kenal. Terima kasih. Suami saya ikut menikmati hobi Pak Daniel ketika kuliah di Surabaya karena tidak punya tempat tinggal. Oh, jadi siapa ini? Maaf, saya lupa. Oh, jadi suami ibu pernah ada di rumah saya. Oke, puji Tuhan kalau begitu. Iya, itu deposito untuk kerajaan surga. Jadi waktu telah singkat itu karena umur kita. Ini yang luar biasa. Oke. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, apalagi kalau firman berkata umur kita 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Waduh. Jadi bagaimana waktu singkat ini? Perhatikan. Saya ulangi. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini. Ini aneh. Orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Apa maksudnya? Nah, dari awal tadi kita sudah belajar. Betapa hebatnya Tuhan ini. Untuk para suami. Untuk para pria. Saudara, saya mau uraikan kalimat ini karena unik. Waktu yang sisa, hidup yang masih sisa ini, khusus untuk orang-orang yang beristri, yaitu suami. Berlakulah seolah-olah tidak beristri. Nah, ini masalah seks. Mengapa Tuhan? Nah, jangan tanya saya pun nggak tahu. Ini kedaulatan Tuhan. Mengapa Tuhan menciptakan wanita dan pria, naluri seksnya itu beda? Bagi seorang istri, bagi seorang perempuan, itu menopause. Tahu kata menopause ya? Saya pakai istilah muda. Kering. Itu kira-kira setelah umur 50 tahun ke atas. Nah, apalagi di zaman sekarang. Karena makanan-makanan banyak pakai bahan-bahan pengawet. Ternyata tidak sedikit wanita menopausnya itu lebih cepat daripada generasi 20 tahun yang lalu. Nah, ketika seorang istri sudah kering, menopause, sudah berhenti masa haid. Tapi bagi suami, laki-laki, maaf, itu masih panjang kekuatan seksnya. Maaf saya ngomong ini. Nah, dengar para suami. Tadi kita sudah belajar di awal, mata keranjang atau mata percabulan. Nah, para suami dengar. Kalau istri kita sudah sampai di masa menopause, dalam nama Yesus, biarlah para suami jangan sibuk tentang seks. Konsentrasikan hidup ini hanya terus menabur harta, menabung di surga. Jangan sibuk masalah seks. Dan hari-hari ini ngeri. Pak, tidak sedikit suami istri yang usianya sudah 60-an, maaf. Maka itu ada istilah puber kedua. Jangan terjadi untuk kita. Milik Tuhan ini. Lebih baik konsentrasikan
Nah, masa puber laki-laki sampai 70-an atau 70 tahun. Ada yang komen di Facebook. Saudara, maka itu jaga. Jelas ya, jangan sibuk masalah seks. Waktunya sudah singkat. Ayo kita sibuk konsentrasi. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan yang terbaik. Kita investasikan berkat Tuhan yang kita terima untuk kerajaan surga. Ayat 30. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Belum lama, teman baik saya, saudara. Maaf, kalau Pak Theo ikut mendengar ini. Istrinya itu pelayanannya luar biasa. Istrinya itu dipanggil mama oleh sekian ratus anak muda dalam pelayanan. Hanya berapa hari positif COVID. Keluarga nggak nyangka akan secepat itu Tuhan panggil. Meninggal. Semua yang kenal itu syok dan tidak percaya. Saudara. Yang nangisin banyak. Nah, saya kuatkan suaminya. 2 tahun lalu suaminya ini kena bire mengunjungi kami. Ini ayat yang saya pakai. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Ayo. Banyak kesedihan, banyak masalah di hari-hari ini. Ayo kita tetap maju. Stop menangis walaupun sedih. Yang berikut. Dan orang-orang yang bergembira. Ngalami kegembiraan. Mungkin dapat hadiah, dapat bonus, dapat apa. Wah, bergembira. Tapi ini firman Tuhan. Seolah-olah tidak bergembira. Jadi yang sedih, jangan kelewatan sedih. Yang kesenangan gembira, jangan kelewatan gembira. Jangan. Yang berikut. Dan orang-orang yang membeli. Seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Maaf. Saya bisa beli rumah. Tapi saya nggak pernah merasa memiliki. Itu rumah saya tidak. Maka itu hidup saya ringan sekali. Nggak ada yang perlu saya takutkan untuk saya kehilangan apa-apa. Nah ini yang saya katakan. Bisa membeli. Tapi tidak merasa memiliki. Yang berikut. Maaf. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Maka itu saya punya istilah. Punya. Tapi tidak memiliki. Nah terus milik siapa? Milik Tuhan. Dan milik orang yang membutuhkan. Silakan. Bagi yang baru kenal saya mau nyatakan. Dan beberapa orang yang kenal saya, anak-anak saya tahu. Saya itu nggak ngerti kenapa di hati saya itu ditaruh sebuah perasaan yang unik. Orang bilang aneh, saya nggak tahu. Kalau di tabungan saya, rekening saya ada saldo. Dan ngendapnya kok begitu lama. Roh Kudus belum menyuruh saya bagi ke siapa yang perlu. Saya itu merasa berdosa betul. Kenapa ini uang kok lama diamnya? Siapa ini yang perlu? Nah maaf. Kalau saudara minta dan Roh Kudus tidak menyuruh saya bagi. Mintalah sampai nangis. Tetap saya nggak akan memberi. Maaf, saya cuma cerita ini. Aneh. Saudara, itu luar biasa. Maka itu, bagi orang-orang yang baru kenal saya, lalu saya berani menyerahkan ATM saya. Ya kalau kami jalan atau diajak makan, terus tiba-tiba, tolong cek ke ATM. Ya, terus saudara, orang-orang itu heran. Dia bilang, Pak Daniel, kok berani? Ya,
menyerahkan itu, saya cuma bilang begini. Satu-satunya alasan orang yang berani menyerahkan kartu ATM-nya, ya tentu dengan PIN-nya loh ya, ke orang lain, itu pasti satu alasannya. Sering nggak ada saldonya. Atau amin. Karena kalau orang saldonya banyak, takut nyerahkan ATM-nya, maaf. Kartu ATM-nya. Saudara, maka itu betul hati saya itu nggak lengket kepada harta. Luar biasa Tuhan. Nah, ayat 31. Lihat ini. Saya ini kalau baca ayat ini lucu. Coba langsung ke 5 terjemahan ayat ini. Pendeknya. Nah, Paulus kehabisan kata-kata. Pendeknya. 1 Korintus 7:31. Orang-orang yang mempergunakan harta, barang-barang duniawi, seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Dan mereka yang menggunakan hal-hal dunia ini seolah-olah tidak menggunakannya. Sebab keadaan dunia ini sedang lenyap. BIS. Dan orang yang berkecimpung dalam hal-hal dunia, hendaklah hidup seolah-olah ia tidak disibuki oleh hal-hal itu. Sebab tidak lama lagi dunia ini dalam keadaannya yang sekarang akan lenyap. Dan mereka yang memakai barang-barang dunia ini seperti tidak memakainya sama sekali. Karena pola dunia ini sedang berlalu. Dan orang yang memakai barang-barang yang ada di dunia ini seolah-olah tidak memakainya. Oh, semua sama. Nah, saya suka membaca tulisan Paulus. Pendeknya habis sudah. Nggak ada lagi. Siapa yang mempergunakan barang-barang duniawi? Ya, saya akan baca yang ditulis Aan. Ya, maaf. Aduh, ini bagaimana ya? Kita hidup dalam suatu masa di mana semua hal duniawi dengan segera akan berakhir. Oleh karena alasan ini, maka kehidupan di dunia hendaknya jangan menjadi perhatian utama kita. Sebaliknya kita harus mengarahkan perhatian yang utama kepada rumah surgawi kita. Amin. Pendeknya. Jelas? Mau berubah mulai hari ini, bagaimana kita menyimpan harta, menginvestasikan. Ayat terakhir. Kembali ke Matius 6 ayat 24. Langsung berapa terjemahan. Orang lain malah gila kaya. Ya, ada kata itu. Ya, orang lain, kenapa cek? Papa akan baca ini tulisanmu. Orang lain mah gila kaya. Tapi Dedi gila miskin. Haleluya. Oke ya. Matius 6 24 ayat terakhir. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Sebelum saya baca terjemahan yang lain, saya kaget. Ternyata hanya Tuhan Yesus. Saya baca lagi. Ternyata hanya Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi di seluruh dunia ini yang memberitahukan bahwa uang itu pribadi, person, bukan benda. Uang itu bukan barang, tapi pribadi. Buktinya apa? Karena Tuhan Yesus berkata, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Master pribadi. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang. Siapa seorang? Ya uang atau tuan. Seorang. Itu katanya. AYT. Tidak ada orang yang dapat melayani dua tuan. Karena ia akan membenci tuan yang satu dan mengasihi tuan yang lain. Sama kata tuan.
jadi pribadi. BIS. Tidak seorang pun dapat bekerja untuk dua majikan. Lah majikan itu kan person, orang, ya. Sebab ia akan lebih mengasihi yang satu daripada mengasihi majikan yang lain. Atau ia akan lebih setia kepada majikan yang satu daripada yang lain. Begitulah juga dengan kalian. Kalian tidak dapat bekerja untuk Tuhan dan untuk harta benda juga. Oke? MLT. Tidak seorang pun sanggup mengabdi kepada dua tuan. Sama. Saudara, hari ini dengan tema hal menyimpan harta. Saya ingin mengumpulkan harta. Saya ingin saudara dan saya mulai hari ini betul-betul memutuskan Tuhan kita hanya satu. Yesus atau uang atau harta. Nggak bisa dua-dua. Tidak bisa dua-dua. Maka itu kalau ada di antara kita masih menuhankan uang, itu tuan saudara, maaf saya berkata, selamat berpisah di sini. Saya ulangi. Kalau masih ada hamba Tuhan, pendeta, pelayan gereja, pendoa, pemusik, pemuji Tuhan, aktivis gereja, orang itu tidak bisa melepaskan tuannya yang adalah uang. Nggak bisa dua-dua. Maaf saya berkata, selamat berpisah di sini. Pasti kita nggak akan bisa ketemu di surga. Maaf, jangan tersinggung kalimat saya ini. Karena memang begitu yang Tuhan maksud. Kita nggak bisa mengabdi pada dua tuan. Nggak bisa. Tuhan berkati saya uang banyak. Berkati. Tapi uang bukan segala-galanya buat saya. Roh Kudus menolong kami suami istri untuk bisa berkata cukup. Cukup. Asal ada makanan pakaian cukup. Tadi saya ketemu orang, nggak sengaja, lebih 30 tahun nggak ketemu. Dia itu tahu, saya ini Daniel Alexander, dia tahu. Tapi dia ragu-ragu. Ragu-ragunya karena satu. Dia bilang begini, kok Dan ini hamba Tuhan yang saya kenal. Yang dari dulu bentuk tubuhnya, berat badannya begitu aja. Saya tertawa. Saya cuma bilang, apa saya nggak rakus. Saya bilang begitu. Saudara, langganan penjahit saya itu sudah lebih 30 tahun. Orang Cirebon. Ya. Nah, saya nggak pernah ketemu dia lagi. Sampai sekarang ini cuma sekali itu ketemu. Tapi saya kalau punya bahan, saya kirim ke sana. Nah, berapa kali dia bilang, Pak Daniel, apa betul ukuran Pak Daniel nggak pernah berubah? Ini sudah 30 tahun lebih loh. Enggak, saya bilang begitu. Tetap sama badan saya. Jadi saya kirimkan bahan, celana maupun baju, ya sudah tinggal dia jahit. Nah, maaf ya saudara. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Saya cuma ngomong, aduh Tuhan tolong. Yang merasa badan besar jangan tersinggung. Maaf, sungguh loh ya saya nggak ngomongin itu. Cuma saya ingin berkata kepada saudara. Belajarlah bisa berkata cukup dalam hidup ini. Aduh hidup ini bahagia sekali. Puji Tuhan kalau semua kita bisa menginvestasikan harta yang Tuhan berikan di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo kita menjadi pelaku firman dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Oke. Saya kembalikan kepada host. Gimana? Kenapa Kristo? Amin. Ya, terima kasih Koden untuk khotbahnya hari ini yang luar biasa. Tuhan Yesus sangat dahsyat. Amin. Jangan ada harta di bumi. Haleluya. Jadi teman-teman Bapak Ibu yang
Amin. Bling, bling. Betul. Orang Belanda bilang bling, bling, bersinar. Terima kasih sekali lagi Koden. Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya silakan atau pernyataan atau sharing. Tapi terlebih dahulu kalau ada pertanyaan dulu, mari dibuka mic-nya, videonya, silakan. Yang mau bertanya, terima Pak kasih. Daniel, Ya, yo. ini mohon maaf sebelumnya bukan mau bertanya, tapi anak-anaknya Pak Daniel yang baru keluar dari lapas anak-anak yang sekarang lagi di Malang ucapin terima kasih, cuman dia nggak bisa ngomongnya, nggak berani, suruh saya sampaikan gitu Pak Daniel. Mana, kenalan dulu, mana? Ini Siapa namanya? Oh, ada. Siapa kok Diki? Siapa Diki ya kamu ya? Satunya lagi siapa? Diki yang tatoan mukanya itu Pak Daniel. Yo, Diki, betul ingat. Yang satu ini siapa? Stefanus. Oh, Stefanus. Oh, ya. Oke. Jadi gimana urusan ijazah SMP-mu? Sudah beres tadi, Stefanus? Diki itu Pak Daniel. Oh, Diki. Oh, ya. Udah tadi ya? Papi Andreas tadi. Iya. Siap. Ya, sama-sama. Ya. Ya, makasih Bi. Puji Tuhan. Ya. Oke. Pak Andreas ada itu. Bilang Pak Andreas terima kasih. Ada itu. Pak Andreas, terima kasih banyak Pak Andreas. Oke. Mari Bapak Ibu yang mau bertanya sama Koden, sudah berapi-api kita ya, jangan apinya jadi lemah kembali ya. Pak Armando mau tanya silakan. Dibuka mic-nya Pak. Kok pada takut nih ya bertanya, kenapa ya? Atau Lagi meresapi. atau karena hostnya terlalu cantik. Nah ini ada yang nanya, Dylan nanya Pak lagi. Aduh maaf Koden. Tapi skill itu dicari atau ditemukan? Ya, yang pertama, skill itu ditanamkan Tuhan sejak kita masih dalam kandungan. Nah, lalu lingkungan kita yang akan mengarahkan kemana skill ini. Maaf ya. Orang bisa berbuat jahat, maaf. Orang bisa berbuat jahat, itu pasti orang pinter, orang jenius, maaf. Setuju gak saya ngomong ini saudara? Orang yang jenius, maaf balik. Orang yang berbuat jahat itu orang jenius. Akalnya, idenya dipakai. Maaf. Nah, itu sekarang lingkungannya diarahkan kemana? Yang kedua, Dilan, puji Tuhan. Semua kita yang mendengar pengajaran hari ini, saudara dan saya harus bergerak dengan cepat. Menemukan ladang-ladang yang terbengkelai itu. Supaya kita bongkar di dalamnya ada harta terpendam, ada skill yang luar biasa itu. Oke? Ya. Halo. Ya, Ya, lanjut. makanan ya. Agatha. Ya, Bapak Ibu, mari silakan. Yang mau bertanya, Firdi, bagaimana menurut pendapat Anda mendengar khotbahnya Koden karena baru pertama kali ini mendengar khotbahnya Koden, Firdi? Halo. Oh, lagi di jalan. Oh, kok suaranya nggak begitu jelas. Silakan Pak Firdi menanggapi bagaimana menurut pendapat Anda khotbahnya Koden dan Pak Daniel Alexander atau Firdi manggilnya Papa, Papi. Mari. Saya nangkep yang paling saya tangkap itu tentang investasi dari perumpamaan orang yang menemukan ladang yang ada harta terpendam.
dan itu buat saya ngebuka sih gitu. Kadang saya ketemu orang Suaranya kok mendem ya, Firdi? Mendem itu ngabok, Koden. Bukan, lain. Nah, ini lupa. Coba, Firdi, kenapa suaranya kok nggak jelas? Padahal dia nggak di kolam renang loh, Koden. Dia di bawah air ini. Ya udah, oke lanjut, Firdi. Coba kami usahakan bisa dengar baik. Ya, pakai headset ya. It's good. Thank you. sudah jelas belum? Nah, ini jelas. Ini jelas, Firdi. Sudah jelas? Udah. Bagus, ini jelas. Tadi saya baru berdoa saya tengking gitu. Yang saya dapat tadi, yang saya tangkap dengan sangat jelas itu ada tentang perkataan Om Den yang soal ladang dengan harta terpendam. Iya. Saya dipercaya Tuhan, puji Tuhan untuk menghandle sejumlah anak-anak dengan berbagai macam karakter, tapi ternyata mereka punya masalah yang sama semua, yaitu latar belakangnya broken home. Iya. Nah, saya sendiri sebenarnya latar belakang saya broken home juga, cuma saya sudah dipulihkan. Saya Signalnya ya? waduh, saya Halo? pakai wifi. Halo. Ya, silakan. Lanjut. Iya. Saya dipercaya Tuhan untuk menghandle beberapa anak yang karakternya beda-beda, tapi backgroundnya sama semua, yaitu broken home. Saya pribadi pun broken home sebenarnya masa lalunya, cuma saya sudah dipulihkan. Yang menarik adalah setiap anak ini walaupun backgroundnya sama, saya melihat mereka punya potensi-potensi yang berbeda-beda. Betul. Ada yang punya- Itu betul sekali. Ada kayak hari ini saya baru ada kesempatan untuk membuat sebuah karya lah dengan salah satu anak adik rohani saya untuk recording dan bikin video. Karena dia punya potensi suaranya lumayan dan oke lah, buat saya oke banget suaranya. Jadi saya pikir kenapa nggak saya bantu dia untuk kembangin. Lalu ada anak lain yang punya potensi fotografi. Saya pun pekerjaan saya sebelumnya itu fotografer, jadi saya bantu dia ajar foto. Ada yang senang banget gali firman Tuhan, saya pun bantu dia untuk mengerti bagaimana cara membaca Alkitab yang bisa membuat mereka tuh Alkitab ini menarik banget untuk dibaca gitu. Kan ada orang yang membaca Alkitab baru 1-2 ayat ngantuk gitu loh. Kalau ini mereka malah cari tahu terus gitu. Nah, ada banyak lagi gitu. Ada banyak lagi, bahkan orang-orang yang tidak terlibat di gereja saya pun ada beberapa yang suka ngomong sama saya gitu. Maksudnya cerita lah, curhat segala macam, dan saya bantu gitu. Jadi saya melihat banyak orang ini sebenarnya potensinya tuh, semua orang tuh punya potensi. Saya setuju banget kata Om Den. Sejak lahir orang itu punya potensi. Saya punya potensi. Bahkan mungkin saya berani akui sampai hari ini mungkin potensi saya tidak tergali, belum maksimal gitu. Dan saya percaya belajar itu nggak mengenal umur, belajar nggak mengenal sudah selesai gitu. Saya nggak perlu belajar lagi, nggak. Saya percaya belajar sampai kapanpun kita belajar. Nah, ini yang saya lakukan. Setiap kali saya ketemu jiwa-jiwa, saya melihat mereka itu seperti ladang yang ada harta karunnya. Tinggal saya bantu mereka untuk gali hartanya itu supaya bisa keluar gitu semua. Amin. Mereka kan. Amin. Kayak gitu. Wow, Terima kasih. luar biasa Firdi, kesaksiannya, pernyataannya luar biasa. Ini jejak-jejak Koden apa Om? Oh, Firdi manggilnya Om. Om Daniel. Saya baru pertama kali ketemu, jadi belum berani manggil. Baru kemarin ketemu, baru kemarin. Belum. Bener kemarin. Oh, rupanya belum dirangkul sama Koden. Kalau jadi rangkul itu rangkulan seorang ayah. Enggak, karena Firdi kan bilang Firdi dari broken home. Jadi saya mengerti kehilangan kasih Bapa. Koden itu dianugerahi Tuhan kasih Bapa. Itu ada cerita dari anaknya Koden juga. Dia cerita, wah Koden waktu mau mengunjungi lapas di Bali kalau nggak salah kotanya, itu Koden meluk tahanan para napi yang tinggi besar tatuan. Itu bisa nangis setelah dipeluk Koden. Tuh bayangin tuh, Tuhan kan, itu bukan Koden, itu sudah Roh Kudus
yang memakai koden untuk memberi kasih Bapa yang mereka tidak pernah merasakan dari masa kecil sampai mereka berbuat yang bukan-bukan. Jadi Firdi belum pernah dipeluk oleh Bapa di surga yang diwakili oleh Bapak Daniel Alexander. Waduh, Mudah-mudahan hebat. Firdi bisa dipeluk koden dalam singkat ini sebelum koden berangkat ke Nabire. Karena Oke. Firdi di Jakarta toh. Ya, nanti. Iya. Oke, Itu diajak koden. Agatha. Nanti bikin Iya. appointment ya. Ya. Oke, silakan. Agatha, Bapak lain. yang Agatha ceritakan, ya dia sedang positif COVID, ada di Manado. Oh jangan peluk Bapak koden ya. Wah, Eh, nanti kita kehilangan ini. bukan, tunggu. Yang Agatha baru ngomong, saudara, kita itu loh, dia positif COVID, ada di Manado, di rumah sakit. Oh, Iya, ini hari kelima dia, hari kelima. aduh, nanti saya japri ke dia. Iya, Japri ya, supaya dia dikuatkan. Ayo saudara-saudara pasti tahu ya siapa yang koden maksud. Mm-mm. Tidak perlu sebut. Iya, Iya ya, aduh kasihan. Oke. itu gara-gara kena di pengungsian karena gempa bumi itu. Iya, Mameju itu, Mamuju. iya, Mamuju, betul. Iya, oke, nanti dikontak. Oke, terima kasih koden. Iya, sama-sama. Untuk infonya. Ayo Bapak Ibu, mari Ya, kita puji ngobrol Tuhan. dengan Firdi. Maju-maju. Ya, oke, Pak Adamu. Armando. Armando, sorry, maaf. Maju-maju, Oma. Halo, Joshua, Ya, Armando, silakan. ya balap. Saya mau bertanya sama Papi kan. Silakan. Ya, ini masalah pengalaman sebenarnya. Pertanyaan saya, tadi saya ikuti sesi ini di terakhir saja yang saya dapat, ya kita harus berani memberi, ya itu yang tadi saya dapat dari Papi kan. Pertanyaan saya Papi, ketika kita pernah mendapat sesuatu dari seseorang, kita dapat sesuatu dari seseorang, kita terima, dan ada orang yang tidak senang dengan pemberian itu. Ya, kita sebut saja anak dari si pemberi. Tidak senang dan dia meminta kembali apa yang sudah dia beri. Ketika dia meminta dengan ya tidak sopan atau kasar. Lalu ketika kita terima dan kita berkata, karena ini saya dapat dari orang tua saudara, jadi dialah yang harus meminta baru saya bisa kembalikan. Tapi dia tetap memaksa untuk tetap dikembalikan apa yang sudah dia beri untuk pekerjaan Tuhan. Pertanyaan saya pertama, Papi, ketika saya kembalikan itu, apakah ada dampak-dampak yang tidak baik bagi anak-anak si pemberi? Itu pertama pertanyaan saya. Pertanyaan kedua, kalau memang ada dampak yang tidak baik bagi mereka, apa yang harus saya perbuat supaya dampak yang tidak baik itu tidak ada pada mereka? Ya, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, Papi. Oke. Pertanyaan kedua apa? Oh, ada dampak tadi ya. Iya. Oke. Jadi begini. Jangan mikirkan dampak tidak baiknya. Karena itu bukan urusan kita. Kalau kita mikir dampak tidak baik, maaf, itu pikiran dari iblis. Nah, lepaskan. Ya, nggak apa-apa. Walaupun ayahnya atau orang tuanya yang memberi tidak meminta tapi lewat anaknya, nggak apa-apa. Ya, hidup ini harus bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada pemberian manusia. Nah, itu penting sekali untuk hidup. Dan kamu menang, Armando. Kamu sudah menang, itu luar biasa. Kemenanganmu. Amin. Ya. Jadi lepaskan pengampunan itu dan terus berkati betul-betul. Ya Papi, masalah mengenai pengampunan ini, Papi, saya mau tanya sedikit lagi. Kemarin waktu mengembalikan apa yang saya terima itu,
Saya berbicara ke jemaat bahwa saya tidak dendam, tidak ada kebencian di hati saya. Saya tidak kecewa. Amin, betul. Nah, tetapi ternyata Pak Papi, setelah berjalan waktu, saya tidak mau berjumpa dengan mereka. Ya, Saya tidak terus? berjumpa dengan mereka, tapi saya tetap berkata bahwa saya sudah mengampuni, saya tidak dendam. Tapi ketika malam itu saya dengar khotbah Papi tentang pengampunan, di situ saya betul-betul ditegur, dan saya bersama istri, kami bersedia mengampuni. Tapi kemarin ada peluang untuk bertemu, tapi mereka tidak datang, Papi. Nggak apa-apa, yang penting hatimu sudah mengampuni. Nggak apa-apa, yang penting hatimu sudah mengampuni. Oh, puji. Iya, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu kita datangi, Papi ya? Nggak perlu. Nanti tambah melukai hatinya. Yang penting direlakan. Amin. Ya. Oke, ada yang lain? Oke, terima kasih Pak Armando. Silakan yang lain. Pak Sulaiman. Sudah hangat rasanya mau bertanya. Silakan Pak Sulaiman. Pak Sulaiman S. Sanasa, 3S. Waduh, saingan dengan 3M ya Pak ya? Dia orang Toraja, tinggal di Biak. Wow, silakan Pak Sulaiman. Salam kenal. Selamat malam, Papi. Malam. Kami ini berkecimpung di sekolah minggu. Kami tahu bahwa anak-anak itu punya skill. Mungkin ada ada masukan buat kami guru-guru sekolah minggu, sehingga ketika kami mengajar itu tidak hanya memberikan mendatakan firman, tapi mungkin ada masukan bagaimana caranya supaya kami bisa menggali skill itu untuk anak-anak kami. Karena kami berkecimpung di sekolah minggu, tapi setelah mendengar Papi punya penjelasan tadi dari firman ini, ternyata bagaimana caranya supaya selain mengajarkan firman itu sendiri, kami juga bisa menggali skill mereka. Gitu. Ya. Jadi di luar hari Minggu, temui anak-anak itu. Ajak main, bergaul. Nah, di situ pasti akan kelihatan apa yang mereka miliki, talenta apa dalam hidup mereka. Itu yang harus dilakukan ya. Ya. Oke, puji Tuhan. Oke, terima kasih Pak 3S. Ayo saudara-saudara Bapak Ibu, silakan siapa yang mau bertanya. Pak Roni Sihombing, silakan bertanya Pak Roni. Oh, Ibu Alin, ayo Ibu Alin Magelang mau bertanya, silakan. Bu Alin. Jadi tidak ada yang mau bertanya atau kesaksian, boleh sekarang kesaksian. Setelah mendengar firman Tuhan, mungkin saudara ada sedikit mengalami, oh kemarin habis ketemu Papi ya, tapi kan belum ketemu kita di sini. Ayo Pak Roni, silakan share. Bagaimana waktu kemarin ketemu Koden? Lu sudah lama. Itu yang ngajak Firdi ketemu, ya Roni itu. Katanya kemarin. Enggak, sudah lama ketemu. Ayo, Halo, silakan. halo. Suara siapa itu? Suara siapa? Opa dengar lo? Opa tuh. Hai, hai. Dapat cherry-nya. Iya, sama-sama. Halo. Iya, malam. Lagi rame dan dengerin dari tadi Pak. Oh ya, wah seneng Opa. Kamu dengerin. Kita seru banget. Oh ya? Kalau aku sih nggak nanya sih, tapi statement lah ya waktu
tahun 2000 berapa ya? Ya tadi mungkin Firdi juga salah satu yang gue kenalin. Sama lah, intinya aku juga dari keluarga broken home, gitu kan. Cuman permasalahanku bukan di ayah, tapi di mama. Pernah aku juga konsultasi sama papa, kita sama papa bilang, ya untuk aku sih special case lah. Karena mama yang apa ya, nggak tahu kalau secara firman rata-rata karena ayah ya biasanya. Cuman akhirnya ya tahun 2008 ya Pap ya? 2007 kalau nggak salah, lupa papa. 2007 ya? Iya. 2007 aku ketemu ya, terus ke Ngabang waktu itu pelayanan ke Ngabang, inget banget. Nah di situ ada satu statement papa yang buat aku tuh ya khotbahnya banyak, tapi inti remanya di situ adalah tentang anak tangga dan jembatan gitu. Dimana saat itu papi khotbah fungsi anak tangga tuh sama jembatan tuh kan mulia ya, menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain gitu, dari atas ke bawah, dari pulau ke pulau mungkin ada jembatan gitu. Tetapi banyak orang lupa bahwa jembatan itu diinjak-injak, diludahin, mungkin kalau sama itu dikencingin gitu. Nah, kenapa manusia tidak bisa menjadi jembatan? Ya karena ada yang namanya sebuah ego. Jadi ya wajar lah, semua orang mungkin punya ambisi ya dalam hidup, pasti ada lah. Terus rasa defensif itu pasti ada gitu. Terus rasa dilecehkan itu pasti nggak mau gitu. Cuman selesai khotbah, waktu itu papa nanya di mobil itu, ya udah sekarang siapa yang mau jadi jembatan antara kamu sama mamamu? Ya kalau melihat kondisi saat itu ya mungkin sama mama, ya karena mama sempat nganggap aku anak juga sih, barang-barang pun sempat di waktu itu di tempat saudara sempat dikirim lah ke rumah saudara itu. Ya akhirnya habis dengar khotbah papi, ya aku samperin sih mamaku. Setelah berapa lama ya, mungkin 5 tahun aku nggak pernah komunikasi sih sama mamaku itu, lebih kurasa pun. Nah di situ akhirnya aku ketemu lah sama mama. Ya nangis, intinya nangis. Aku hanya bilang, aku ketemu orang yang ibaratnya baru sekali kali ya ketemu gitu, dan dia langsung mau menyekolahkan. Sedangkan saat itu aku punya orang tua masih kuliah tapi diberhentikan gitu ya. Ya pokoknya akhirnya sekarang sudah bisa berkomunikasi sih sama mama. Cuman entah kenapa tetap ada hal yang mengganjal. Tapi sampai saat ini ya baiklah hubungannya sama mama karena papa udah almarhum kan. Nah sejak itu ya sudah, akhirnya sama mama itu ya bisa lagi lah berkomunikasi setelah sekian lama putus. Tapi intinya di situ adalah kita bisa nggak sih bukan merendahkan ya, tapi menjadi jembatan atau anak tangga tersebut gitu dalam hidup. Itu sih yang aku dapat ya. Betul, sangat bagus Roni, banyak terima kasih untuk kesaksiannya. Memang saya juga pernah dengar khotbahnya Koden mengenai anak tangga dan jembatan Ya. yang kita diludahin, diinjek, tapi tetap low profile, tetap Amen. rendah ya. Susah sekali memang ya, karena kita pribadi saya termasuk juga merasa diri hebat, ya toh lebih hebat dari yang lain gitu. Tapi berkat khotbahnya Koden, Tuhan juga Roh Kudus membantu, jadi kita bisa juga menjadi rendah. Kadang-kadang juga masih nakal saya ngomong saya. Oke, terima kasih Roni Terima kasih Oma. untuk kesaksiannya. Ya. Nah ini Aan, silakan Aan untuk friend siapa tadi yang chat pribadi, Aan, Frankie Aan. Silakan Aan atau Frankie sendiri yang mau ngomong. Jangan malu-malu ya, rugi loh kalau malu. Koden ini sudah sediakan waktu ya untuk kita, yang dimana waktunya Koden itu sangat very precious, sangat berharga, priceless juga, tidak ada nilainya, maksudnya saking begitu ya
luar biasa. Ayo Frankie Syahar, silakan berbicara. Dibuka mic-nya, tolong. Terima kasih. Frankie. Ya, terima kasih Frankie. Halo. Halo Tante. Tunggu dulu Ibu, Bu. Frankie dulu. Oke. Silakan Frankie. Yang tadi chat dengan Aan tadi pribadi, silakan sekarang ngomong. Ya, saya mungkin Koden lupa sama saya pernah ketemu sama Koden sekitar 30 tahun yang lalu. Woi, di mana Frank? Maaf. Jambore pelajar Koden. Oh, di Jambore. Frank, ingat sekarang, ini Pak Dokter ini. Rumah masih di Kebon Jeruk. Rumah masih di Kebon Jeruk. Ingat ya Koden? Masih, gimana? Iya. Mama ya? Baik. Baik, masih di Kebon Jeruk, Frank? Udah nggak lagi Koden, saya di Tangerang. Oh, Tangerang. Ini dokter, saudara-saudara. Wah, hebat. Siapa adikmu? Kamu gimana hadapin pasiennya itu? Apalagi pasien kayak saya. Frank, adikmu siapa namanya, Frank? Yang cowok satu, cewek satu? Ya ada yang kembar Roy sama. Oh, kembar, ya. Salam ya. Oke, Frank, mau tanya apa? Wah, senang sekali ini. Ya enggak, itu tadi saya cuma ikut udah terlambat ya agak belakang gitu. Menyimpan harta di surga itu ada yang saya baca yang Markus berapa tadi? Oh iya, betul. Iya, bisa itu, Frank. Bisa itu ya. Bisa. Ya. Cuma itu aja. Gimana kabarnya Koden? Sekarang masih di Algabire? Masih, tapi ini lagi di Jakarta. Oh, di mana? Di Kuningan. Oh, Iya, karena minggu lalu berkati anak Koden menikah. gitu. Masih kontak Albert, Tante Laura? Masih. Ya. Sama Albert masih. Iya. Ya nanti kalau ketemu lagi saya salamin. Oke, Frank. Ya. Ya. Ya terima kasih Boleh Koden. tanya Frankie dokter apa ya? Saya dokter bedah. Oh, hati-hati ya dengan COVID ya. Ya terima kasih. Ini sekali lagi libur hari ini. Oh enggak, baru pulang kerja Mas. Oh, oke. Terima kasih ya. Salam kenal. Ya sama-sama. Oke, sudah selesai. Mau bertanya lagi atau bagaimana? Karena Ibu Armando sekarang, Ibu, silakan buka mic-nya Ibu. Terima kasih. Iya Tante. Selamat malam semua. Selamat malam. Selamat malam. Papi. Iya. Saya istrinya Pak Armando. Yang mau saya bagikan mungkin seperti sedikit kesaksian, tapi saya juga punya pergumulan yang saya nggak bisa selesaikan ya. Bahkan saya mungkin juga nggak cerita sama suami saya pikir ini hal-hal yang sama-sama kami alami, jadi saya bingung mau kemana. Nah, ceritanya begini, berkaitan dengan pengembalian yang pernah kami terima itu dari kakek saya. Kakek saya itu orang tua dari mama saya, dan kakek dan nenek saya itu berinya kepada saya memang cucu tertua. Dan saya tanya waktu pertama kali, saya tanya, kenapa dikasih sama saya cucu memang, tapi kan ada cucu yang lain gitu. Terus kakek saya bilang, saya nggak kasih sama cucu, saya kasih ini sama hamba Tuhan. Terus saya bilang, saya punya tante hamba Tuhan, anaknya kakek itu juga, adik mama saya. Itu dia juga hamba Tuhan loh. Saya bilang begini, karena dia melayani di Kalimantan Barat, mereka belum pakai mobil gitu, dan mereka sudah saya kasih kebutuhan yang lain gitulah ya. Lalu mengikut itu semua, akhirnya singkat cerita, mobil itu dia kasih dengan ikhlas kepada hamba Tuhan, tapi anak-anaknya nggak terima. Nah, pada saat itu mobil itu kami terima, itu mama saya baru meninggal sekitar 2 tahun. Mama saya meninggal dan saya diberikan sebuah mobil. Sebenarnya itu yang diberi kepada kami, mobil. Akhirnya karena banyak sekali pertimbangan dan hamba-hamba Tuhan juga banyak yang mendukung kami, udah kembalikan aja. Jadi akhirnya kami kembalikan. Dan tidak lama setelah itu
papa saya dia menikah karena mama saya memang sudah meninggal, tapi papa saya menikah dengan seorang muslim. Yang saya sesalkan bukan apa, karena dari dulu kami itu orang anak Tuhan ya. Kami dari dulu itu bapak saya waktu mudanya dia itu seorang pelayan pemuda. Ketika sampai sekarang mereka juga masih berkecimpung di pelayanan sebagai panitia pembangunan gitu. Terus saya coba bilang sama bapak saya begini sebelum dia menikah. Yang di IG dan Facebook sampai ketemu besok pagi ya. Lihat saya. Besok ada 2 pelayanan, jam 9 WIB dan jam 14 WIB. Dengan kalian. Lagi sekali besok jam 9 WIB dan 14 WIB. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Evan, Papa bersyukur kamu kok gabung di sini, Evan. Ya. Oh, Papi pada apa ini? Oke. Iya. Oke ya. Baik ya, sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.